Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan rencana pelaksanaan pembelajaran pada Satuan Pendidikan SMA Banyu Biru, mata pelajaran Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti. Adapun kelas 10 semester 1, topik pembelajaran sejarah perkembangan agama Buddha di Indonesia. Subtopik yang akan saya sampaikan yaitu sejarah penyiaran agama Buddha pada Kerajaan Sriwijaya. Alokasi waktu yaitu 1 kali pertemuan 3 kali 45 menit. Adapun kompetensi inti dilihat dari Permendikbud terbaru nomor 37 tahun 2018, yang di sana terdapat KI 1, yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian KI 2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, dan peduli. Untuk KI 3, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, berkenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian. Adapun KI 4 mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Yang selanjutnya untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar 1.1 menghayati sejarah penyiaran agama Buddha pada zaman Mataram kuno, Sriwijaya, zaman penjajahan dan kemerdekaan hingga masa sekarang. Adapun indikator pencapaian kompetensi 1.11 menyimak untuk menerima dengan antusias cerita sejarah penyiaran agama Buddha pada masa Kerajaan Sriwijaya. 1.1.2 bersyukur dan menghargai terhadap adanya benda-benda peninggalan agama Buddha pada masa Kerajaan Sriwijaya. Kompetensi dasar yang kedua, 1, menunjukkan peduli tentang sejarah penyiaran agama Buddha pada zaman Kerajaan Mataram kuno, Sriwijaya, zaman penjajahan dan kemerdekaan hingga sekarang. Adapun indikator 2.1.1 menunjukkan perilaku peduli dan menghargai terhadap benda-benda peninggalan zaman Kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya 3.1 menganalisis sejarah penyiaran agama Buddha pada zaman Kerajaan Mataram kuno, Sriwijaya, zaman penjajahan dan kemerdekaan hingga masa sekarang.
Adapun indikator 3.1.1 mendeskripsikan sejarah penyiaran agama Buddha pada masa Kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya 3.1.2 menguraikan peninggalan-peninggalan sejarah Kerajaan Sriwijaya. Untuk selanjutnya menyajikan penyiaran agama Buddha pada zaman Kerajaan Mataram kuno, Sriwijaya, zaman penjajahan dan kemerdekaan hingga masa sekarang pada 4.1. Selanjutnya indikator 4.1.1 menyajikan file presentasi tentang agama Buddha pada masa Kerajaan Sriwijaya. Untuk 4.1.2 indikatornya membuat resum tentang sejarah penyiaran agama Buddha pada masa Kerajaan Sriwijaya. Adapun tujuan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran berbasis penyingkapan masalah atau discovery learning dengan pendekatan saintifik. Peserta didik dapat menganalisis sejarah penyiaran agama Buddha pada zaman Kerajaan Sriwijaya dan mensyukuri benda-benda peninggalannya. Adapun materi pembelajaran yang satu, sejarah penyiaran agama Buddha pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Yang kedua, benda-benda peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya, metode pembelajaran dengan pendekatan saintifik. 2. Metode diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan. Yang ketiga, metode pembelajaran berbasis penyingkapan masalah atau discovery learning. Adapun media dan alat pembelajaran, yang pertama, media pembelajaran menggunakan audio ataupun video lagu Gending Sriwijaya. Yang B, PowerPoint dalam bentuk materi. Selanjutnya yang C, lembar kerja. Selanjutnya alat pembelajaran berupa laptop, papan tulis dan perangkatnya. Selanjutnya sumber pembelajaran. 1. Buku pembelajaran siswa Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti kelas 10 semester 1. Dan juga buku-buku yang relevan dengan materi pembelajaran. Samping itu, sumber lain yaitu dengan menggunakan internet HP. Adapun kegiatan pembelajaran pada pertemuan pertama yaitu 3 kali 45 menit dengan materi sejarah penyiaran agama Buddha pada zaman Kerajaan Sriwijaya dan benda-benda peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya tersebut. Nah, kami dengan menggunakan kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Untuk kegiatan pendahuluan, deskripsinya 1. Peserta didik bersikap anjali, mengucapkan salam Buddhis, berdoa, menenangkan pikiran dan melakukan duduk dengan hening atau meditasi. Yang kedua, peserta didik memotivasi diri dengan memahami manfaat ketenangan dalam pikiran. Yang C, presensi untuk mengetahui kehadiran peserta didik sekaligus
guru berinteraksi dengan peserta didik secara langsung. Yang D, peserta didik memeriksa kesiapan diri dan lingkungan sekitar tempat duduk agar tempat duduk yang dibuat pembelajaran dapat berjalan dengan nyaman. Nah, adapun kegiatan inti yang pertama menyampaikan tujuan dan mempersiapkan peserta didik. Nah, yang pertama, peserta didik memahami tujuan pembelajaran yang berhubungan dengan sejarah penyiaran agama Buddha pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Yang B, peserta didik memahami pentingnya pemahaman materi tentang benda-benda peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Yang C, peserta didik mengamati tayangan lagu Gending Sriwijaya, ya, memberikan stimulus. Nah, tari Gending Sriwijaya juga kami sudah sampaikan, kami tuangkan di situ di dalam bentuk YouTube, bisa dilihat secara langsung. Lagu Gending Sriwijaya juga sudah sampaikan untuk syair dari Gending Sriwijaya tersebut. Selanjutnya, mengidentifikasi masalah. Dalam hal ini peserta didik mengajukan pertanyaan ataupun komentar tentang tayangan lagu dari Gending Sriwijaya. Yang kedua, peserta didik saling mengidentifikasi masalah penyiaran agama Buddha pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Nah, di sini siswa dituntut untuk bekerja sama, gotong royong untuk membahas masalah penemuan masalah dengan kemandirian, integritas, dan juga kritik thinking, kolaborasi, dan komunikasi dalam pengerjaan identifikasi masalah. Selanjutnya, pengumpulan data. Bagi siswa ini dilakukan pembagian kelompok untuk penyelesaian masalah yang telah dirumuskan. Yang kedua, melakukan persiapan pengumpulan informasi yang berhubungan dengan masalah masing-masing kelompok dengan berbagai strategi metode. Nah, selanjutnya mengolah informasi awal yang telah diperoleh. Nah, di sini mengolah informasi awal yang telah diperoleh, yaitu dengan kolaborasi, komunikasi, dan kritik thinking. Di situ. Nah, untuk pembagian kelompok dan persiapan pengumpulan informasi, siswa di sini dituntut untuk kreatif dan komunikasi serta literasi. Nah, di sini dituntut juga kemandirian, religiusitas. Nah, selanjutnya, kegiatan penutup. Peserta didik melakukan refleksi diri dengan mengisi tabel pada bagian refleksi diri dengan jujur. Nah, di sini yang kedua atau B, penugasan kepada peserta didik untuk berinteraksi dengan orang tuanya ataupun rohaniwan atau tokoh sejarah yang memberikan informasi tentang permasalahan yang dibuktikan dengan pengisian tabel interaksi oleh orang tua, rohaniwan, dan narasumber lain. Nah, selanjutnya peserta didik untuk melakukan doa penutup dan salam. Ini sebagai kegiatan penutup dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya kami juga lampirkan yaitu tentang penilaian remedial dan juga pengayaan.
Yang pertama, teknik penilaian sikap, yaitu dengan observasi ataupun pengamatan. Yang kedua, penilaian pengetahuan yang kami laksanakan dengan tes tertulis. Yang C, penilaian keterampilan, unjuk kerja, proyek, portofolio, nanti akan dipilih salah satu yang sesuai, dan juga instrumen penilaian yang terlampir. Nah, adapun lampiran pertama untuk instrumen penilaian sikap ataupun jurnal pengamatan sikap, kami cantumkan di situ hari tanggal, nama peserta didik, uraian kejadian, dan butir sikap maupun solusi dan tindak lanjut. Adapun lampiran yang kedua, instrumen penilaian pengetahuan, kami berikan kisi-kisi soal dalam kompetensi dasar menganalisis sejarah penyiaran agama Buddha pada zaman kerajaan Sriwijaya, Mataram kuno, dan zaman penjajahan dan kemerdekaan hingga pada masa sekarang ini. Adapun indikator soal, disajikan kesenjangan antara perkembangan agama Buddha pada masa zaman kerajaan Sriwijaya dengan masa sekarang. Peserta didik dapat menganalisis penyebabnya. Bentuk soal uraian nomor 1. Yang kedua, disajikan kesenjangan fakta keberadaan benda-benda peninggalan kerajaan Sriwijaya. Jadi diharapkan peserta didik dapat memaknai benda-benda tersebut berdasarkan pola pikir agama Buddha. Untuk soalnya nanti uraian di nomor yang kedua. Selanjutnya kami berikan soal-soal pertanyaan dan dijawab sesuai dengan apa yang dipelajari, dipahami oleh siswa tentang kerajaan Sriwijaya. Nah, selanjutnya lampiran yang ketiga, instrumen penilaian keterampilan. Guru melakukan penilaian terhadap peserta didik dalam pengamatan pada saat pelaksanaan diskusi. Nah, di antara siswa yang dalam bentuk kelompok, nanti kami nilai yang pertama yaitu tuntas, dalam bentuk artian tuntas, mencapai ketuntasan dalam menjawab itu sesuai dengan KKM. Selanjutnya, tidak tuntas bila dilihat dari nilai KKM. Yang ketiga, remedial. Yang keempat, pengayaan. Nah, aspek dan rubrik penilaian ini kejelasannya dan kedalaman informasi. Jika kelompok tersebut bisa memberikan kejelasan dan pendalaman informasi secara lengkap, sempurna, skornya 30. Jika kelompok tersebut bisa memberikan penjelasan dan pendalaman informasi lengkap dan kurang sempurna, skor 20. Selanjutnya, jika dalam kelompok tersebut bisa memberikan penjelasan dan pendalaman informasi kurang lengkap ataupun kurang sempurna, skor 10. Dan yang kedua yaitu keaktifan dalam diskusi. Nanti akan kami nilai di dalam lampiran penilaian keterampilan. Nah, jika kejelasan dan kerapian presentasi, nanti kami akan menilai jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan jelas dan rapi, skornya 40. Nah, jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan kurang rapi, skornya 30. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan kurang jelas dan tidak rapi, skornya 20. Nah, demikian
rencana pelaksanaan pembelajaran pada jenjang SMA kelas 10 semester 1 ini dapat kami sampaikan. Semoga ini dapat memberikan pengetahuan dan pembelajaran untuk saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya.